Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fred Setif Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kalau Alika ya, punya dongeng yang paling Alika suka nggak? Oke, dongeng itu mungkin saya yang standar di Indonesia lah. Betul. Kayak Sangkuriang. Sangkuriang. Yang ternyata kalau diketahui sekarang agak dark ya. Iya, dark banget. Jadi kayak dongeng yang dari lokal saya kebanyakan. Ya walaupun dibacain juga kayak dongeng-dongeng kayak Putri Salju, yang Disney lah. Cuma ya saya lebih suka yang kayak si Kancil dan Buaya. Iya betul, kayak gitu. Ternyata di sepak bola pun ada salah satu dongeng yang apa ya? Terkenal. Fantastis lah gitu. Dan ini yang terjadi sama Werder Bremen di musim 2003-2004. Ini dari tulisannya Teguh juga ya. Oke. Masih dari tulisannya Teguh. Jadi ini adalah soal dongengnya Werder Bremen di Bundesliga. Nah, jadi ada waktu itu pelatihnya yaitu Thomas Schaaf. Waktu berhasil membawa Werder Bremen menjuarai Bundesliga musim 2003-2004. Dia tuh bilang gini, kejuaraan ini benar-benar keajaiban. Tentu saja, kerja konsentrasi, ketekunan, dan faktor lainnya adalah bagian darinya. Gitu. Tapi ya selebihnya keajaiban lah. Keajaiban, benar. Cerita keberhasilan Schaaf dan Werder Bremen ini layaknya cerita dalam buku dongeng, Kak. Wow. Asalnya mau buku resep. Wah. Tapi kan buku resep mah gak ada ceritanya ya. Gak ada ceritanya juga. Cuma kayak Itu tuangkan air ke dalam sini, tiriskan gitu. Jadi ini dari buku dongeng. Karena bagaimana tidak, Kak? Di seumur hidupnya, Schaaf ini hanya mengabdi pada satu klub, yaitu Werder Bremen. Keren. Dimulai dari masuk tim akademi pada usia 11 tahun, hingga gantung sepatu pada usia 34 tahun. Dan bagi para penikmat sepak bola yang tumbuh di era 2000-an awal, Werder Bremen ini emang punya memori tersendiri. Werder kali itu tidak diperhitungkan menjadi juara. Dan rupanya tidak hanya berhasil menjuarai Bundesliga, namun mereka juga berhasil menjuarai turnamen DFB Pokal alias membuat si hijau putih meraih gelar double. Jadi Betul. Bundesliga sama DFB Pokal. Betul. Keren. Nah ini waktu itu ada strikernya, Kak, namanya Ailton. Jadi Ailton tuh disebutnya sebagai si pemalas. Aduh. Nah jadi Ailton ini adalah definisi bahwa bekerja haruslah cerdas, tapi jangan cermat. Karena bukannya main bola malah kuis. Dia malah jawab pertanyaan. Karena cerdas. Nah karena tubuhnya tambun, ya ini tidak sering berlari dan menggocek bola. Padahal dia tuh seorang Brazilian. Gitu. Namun ia cepat dan kuat berduel di dalam kotak penalti. Mungkin kayak Gonzales ya, tubuhnya kan gempal gitu. Jadi gampang. Gak bisa di body. Iya. Ailton pun dijuluki sebagai Kugelblitz alias si bola petir oleh media Jerman kala itu. Keren. Nah, awalnya dia ini kesusahan bersaing dengan Marco Bode dan Claudio Pizarro. Bahkan di musim debutnya, striker bertubuh gempal ini cuma berhasil mencetak 2 gol dalam semusim. Bahkan untuk striker kan itu sedikit banget ya 2 gol dalam Kepergian Pizarro ke Bayern serta menurunnya performa si Bode tadi, pesaingnya yang memasuki usia senja, membuka jalan bagi Ailton untuk membuka potensinya. Bersama kompetitornya di lini depan, Ivan Klasnik, Kugelblitz ini atau julukannya mampu menjadi tumpuan di lini depan Werder Bremen. Nah, sejak itu sebanyak 3 musim berturut-turut Ailton ini menjadi pencetak gol terbanyak bagi De Groenwelsen. Nah, performa apik Ailton Goncalves da Silva, nama lengkapnya, menjadi salah satu kunci penting di balik keberhasilan Werder Bremen menjuarai titel Bundesliga. Karena mungkin untuk tujuannya mencetak gol ya diserahkan pada striker ya. Betul. Dan strikernya itu adalah Ailton. Nah sekilas tuh nggak ada nama mentereng, Kak, yang menghiasi skuad Werder Bremen musim 2003-2004. Saat itu Schaaf mempercayakan lini tengahnya dengan gabungan nama-nama berpengalaman dan para pemain muda. Salah satu yang menjadi pemain kunci mereka kala itu adalah gelandang tim nasional Prancis atau Les Bleus, yaitu Johan Micout. Micout ini menjadi dirijen di lini tengah Bremen. Plus andalan bagi Schaaf untuk mencetak gol dari lini kedua selain si Ailton tadi. Berarti sering diisi air ya? Kenapa tuh? Dirijen. Wah, dirijen itu bukan dirijen air dong. Nah, Micout yang direkrut dari AC Parma ini ternyata sukses beradaptasi dengan Bundesliga dan menemukan performa terbaiknya. Kestabilan lini tengah Werder kali itu ditopang juga oleh tim Zborowski. Performa ciamik gelandang Jerman berdarah Polandia itu bahkan membuatnya dipanggil oleh pelatih timnas Jerman saat itu, Rudi Völler. Betul. Nah, musim yang menakjubkan itu memang benar-benar terjadi pada Werder Bremen. Tidak hanya menjadi kampion Bundesliga, dan semuanya menjadi terasa sempurna berkat satu hal. Mereka itu menjuarainya di Olympia Stadium. Markasnya
Bayern Munchen. Nah, pekan ke-31 nih, Werner ini hanya perlu 3 poin untuk memastikan gelar juara. Bremen sendiri sedang on fire karena tampil tidak terkalahkan di 22 pertandingan terakhirnya. Bayangkan. Bisa dibilang laga itu tidak ubahnya laga final perebutan trofi Bundesliga 2003-2004. Nah, Werner dengan 71 poin hanya perlu memastikan titel. Sementara Bayern Munchen dengan 65 poin memiliki sisa 3 laga yang bisa berpeluang menyalip Werder Bremen jika mereka mampu menyapu bersih karena bedanya lumayan. Nah, sang juara bertahan itu Bayern tidak mau kandangnya itu jadi tempat perayaan juara. Betul, malu banget. Malu banget, makanya ya itu emang beneran pertandingan final gitu. Kalau Werder menang ya Werder juara di situ. Bayern juga tidak mau kegagalannya di ajang Liga Champions menjadikan musim itu tuh nirgelar atau tanpa gelar. Kehebatan skuad Werder Bremen 2003-2004 terbukti pada laga panas ini. Tiket pertandingan Bayern lawan Werder Bremen ini ludes terjual kan. Sebanyak 65.000 penonton ingin menjadi saksi sejarah, apalagi dengan masih terbukanya peluang bagi Werder memenangi gelar double Bundesliga dan DFB Pokal. Dan sisa 1.000 penonton lainnya menangis. Kenapa? Karena mereka tertipu calo tiket. Wah, jadi kalau laga-laga penting itu kan pasti ada aja ya. Ada calo tiket ya. Ada tuh yang komen, Pak Erik, ini saya ketipu cina sama akun ini. Tolong diganti. Aduh, ada yang bodoh. Masih ada orang yang beli calo. Nah, di babak pertama kubu Bayern itu terlihat tampil tertekan secara psikologis. Ya. Nah, pada menit 19 kesalahan individual dari Oliver Kahn mampu dimanfaatkan Ivan Klasnik. Nah, 7 menit berselang lagi-lagi Kahn hanya mampu terdiam sambil melihat sepakan lob dari Johan Michaud. Nah, di menit ke-35 tuan rumah harus terdiam karena Ailton memperlebar keunggulan 3-0. Kali ini Bomber asal Brasil mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Nah, sementara Bayern hanya mampu mencetak 1 gol penghibur pada menit 56 lewat sepakan Roy Mackay. Betul. Ngomong-ngomong Oliver Kahn, saya jadi ingat satu kata bahasa Indonesia yang maknanya banyak banget. Maknanya itu besar banget. Yaitu kan. Jadi misalkan gitu. Oh iya. Kata Alika teh, Dit, aku putus lagi. Terus saya jawab kan. Gitu kan. Banyak banget ya betul ya. Kata itu doang. Kan. Tapi banyak arti dan fungsi. Nah, perayaan dari pendukung Bremen dilakukan di dalam hingga di luar stadion. Mereka bahkan menonton melalui layar besar di luar Olympiastadion hingga pub-pub di Munchen. Waduh. Oh, soal fakta Olympiastadion ini juga waktu saya awal kenal sepak bola ya. Olympiastadion itu Kak, lokasinya dia tuh di bawah tanah. Bukan di bawah tanah, jadi di bawah, agak bawah. Jadi yang kita lihat tuh dia tuh kayak kalau dari jauh kayak tenda aja. Yang mana itu teh adalah atap stadionnya si Olympia Stadion. Nah, replika Salah Schussel diangkat tinggi-tinggi di udara oleh para pendukungnya Werder Bremen. Salah Schussel ini tuh trofinya si Bundesliga ya. Nah, tentu saja para pemain Werder yang tidak sabar mengangkat mangkuk juara Bundesliga tersebut ikut pula melakukan selebrasi sambil mengangkat piring salad juara di kandang Bayern. Yang bulat itu ya. Benar, emang cuma ini Liga Jerman nih yang punya trofi piring. Nah, teriakan König Thomas atau Raja diteriakan sebagai Raja Thomas gitu. Betul, diteriakan untuk memuji sang pelatih Thomas Schaaf. Bahkan euforia kemenangan terjadi di Bandara Bremen sampai Schaaf mengeluarkan badannya dari rooftop kokpit pesawat dan mengibarkan bendera Werder Bremen sambil megang kamera untuk melakukan atmosfer juara. Jadi ya biasa ya, foto-foto ya. Bumer harus direkam apapun. Nah, 7 hari kemudian Werder ini dibantai oleh Leverkusen 2-6. Nah, dan di laga pamungkas musim itu Werder takluk dari Hansa Rostock 1-3. Ya mungkin udah habis tenaganya ya buat selebrasi. Namun Werder Bremen sepertinya tidak peduli karena 7 hari kemudian mereka memastikan gelar double dengan memenangkan DFB Pokal mereka yang kelima kali. Jadi lengkap sudah double di tahun itu. Jadi sisa 2 pertandingan lagi di Bundesliga tuh udah lepasin aja lah gitu ya. Kan masih ada yang dikejar tuh satu lagi. Itu si DFB Pokal tadi. Dan si Werder Bremen ini emang jadi salah satu dongeng yang fantastis lah di Bundesliga ya kayak. Karena ya mungkin dari tim yang tidak terlalu biasa aja kan. Tadi ada cerita-cerita dari pemainnya yang juga tidak diandalkan kayak pemainnya pemalas segala macam. Dia kayak dongeng bener. Itu tadi pembahasan kami soal dongengnya Werder Bremen di Bundesliga. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.